rukiah lo jadi. Ya lo nanti om, ya lek boleh tak ternon aku sidam. Rukiah itu diapain sih? Dikeluarkan aura negatifmu. Anwar Said. Nah, aku merasa mereka itu bukan memberi pengajian sih. Rukiah. Tadi pengen di rukiah. Iya. Hah? Kayaknya apa ya, jodohku kok ser ya sampai sekarang nggak dapet jodoh itu. Ayo Kita rukiah. rukiah neng di, emang eneng tempat rukiah ya? Eneng di. Kalau ada sih di Hongkong katanya di nggak tahu sih di mana gitu ya. Pinginnya rukiah aja nggak kayaknya apa ya untuk menghilangkan Ben anu nih kita sial biar setannya pada bubar loh guys. tahun 2024 itu biar nggak diikutin setan. Berarti kita ini aura Gelap. aura kelabu gitu. Sama banyak apa namanya? Iku apa sih dengi? Auranya negatif. Jadi mendadak kayak Om Hao. Banyak setan yang mengikuti. Enggak sih kayaknya emang apa bener yo. Aku itu kalau menjalin hubungan dengan seseorang itu nggak sampai finish gitu yo. Biasanya tuh tengah jalan gitu langsung bubar, entah itu apa yo masalah apa gitu karena apa bahkan masalah kecil pun iso buyar. Apa? Jenuh. Mungkin juga lek jarene wong tuwa ngene iki jarene jodohku disumpeti. Diumpetin. Iya nih ya. Auranya maksudnya? Ya nggak tahu sih lah kalau di Jawa itu kan ada misalnya apa ya mantan kita itu sakit hati dengan kita atau apa gitu ya kan biasanya tuh dia itu nutupin jodoh kita, jadinya jodoh kita itu entah dibuang kemana atau gimana gitu atau kalau ndek Jawa sih ada jadi, gitu. Mbak, aku ada cerita aku bisa membuka tutup gitu aura. Ingin tahu caranya? Kamu pernah ngerasa kayak Mbak Yuni nggak sih pengen di rukiah gitu? Dulu sih iya. Berarti aku mau cerita nih jujur ya. Ini aku nggak malu-malu ya. Ternyata bukan aku doang ya, ternyata yang kayak gitu. Nah makanya Kasih tahu kamu ya, waktu sebelum bapakku pergi ibadah tuh Mbak, aku sempat sedih tau nggak sih? Aku yang tadinya nggak pernah cerita sama bapakku ya, cerita. Pak, aku tuh mau cerita. Apa kata bapakku? Pak, aku pengen di rukiah ya Pak. Aku bilang kayak gitu toh, bapakku ketawa ngakak dong. Memangnya kamu gendeng apa? Itu kata bapakku. kan di rukiah bukan karena gila, karena itu menghilangkan aura-aura negatif yang menyelimuti kita gitu loh. Aku terus curhat dong sama bapakku. Kan dia nanya, lah kamu pengen dicurhati ya? Kamu tuh pengen di rukiah tuh karena apa? Sama kayak Mbak Din tadi itu, aku bilang tadi. Lah, kok apa aku tuh areanya ditutup sama orang ya Pak? Lah memang kenapa? Maksud aku tuh nggak laku-laku. Wah terus nek menjalin hubungan Tandas itu kan ada aja masalahnya. Tahu nggak Bapak nanya apa? Lah gue pacaran ke orang, lagi dia cowok orang dia yang orang. Jadi ya pernah pacaran juga. Nah saya senang berarti ya orang, berarti. Lah tapi kan gini maksudnya tuh, iya bener mereka itu suka sama kita ya, kita juga suka. Tapi kok moro-moro nggak cocok entah karena apa, entah masalah bahkan masalah kecil pun bisa jadi bubarnya hubungan gitu loh. Berarti yang enggak no berarti apa kamu nggak sih kayak gitu
bikin kayak gitu? Kalau menurut aku ya positif thinking aja sih. Kalau masalah jodoh itu. Tapi aku yang mau diruqyah itu biar apa ya? Aku tuh tenang gitu loh. Dulu aku nggak tenang, nggak bisa tenang dulu. Jadi pikirannya satu fokus sama mantan, sablek gitu mantan. Soalnya mantanku sablek. Maksudnya Kebanyakan mantan ya, nggak, maksudnya itu pikirannya itu ke satu orang mantan aku, satu orang mantan suami itu. Oh, mantan suami. Satu orang, bukan bapaknya anak ya, bukannya. Disclaimer ini, disclaimer bukan bapaknya anak. Oke. Jadi aku kan taunya dia itu bisa main dukun gitu ya, sukanya itu main dukun ya. Terus dia juga ngelakoni ritual gitu. Nah, Jadi ini aku kan tuh biasanya takutnya kayak gitu, takutnya. lah, makanya aku juga gitu karena mantanku juga gitu loh. Makanya Terus aku tanya sama temen aku ya, huh, dukun juga gitu. Aku sih pengennya ustaz gitu carinya ya, tapi dapatnya dukun lagi, katanya iya kamu itu auranya ditutup gini. Kamu beli ini deh sama aku gitu, ujung-ujungnya. Jadi itu dukun duitan itu. Dukun mata duitan itu. udah setengah nggak percaya ditambah kayak gitu, jadi nggak percaya gitu sama dukun-dukun itu. Tapi kepikiran saya ke mantan itu terus gitu. Lah Apa gitu. aku sih nggak mau ke Tapi sekarang- ke ruqyah itu nggak mau ke dukun Ya aku. makanya itu saya kan di Hong Kong. Jadi saya tuh maunya di Hong Kong carinya, bukan Ada yang di kiai katanya. maunya yang di KK. Kalau misalnya dikenalin sama dukun lagi aku nggak mau. Soalnya aku nggak percaya sama Kamu dukun. udah pernah sempat ngasih duit? Enggak, belum. Cuman baru ditawari aja. Ini aku kasih kamu gelang, katanya gitu. Gini lah, bagus lah gitu ya. Untuk nangkal gitu. Tapi orang aku, walaupun saya nggak ngerti agama, tapi saya ngerti mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Kalau dukun Tapi kan kalau kiai kan nggak gitu Lah, ruqyahnya. Makanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya sih. Kamu ngomong kayak gitu sama mama ya? Sama mama kamu kayak gitu? enggak, sama temenku. Sama temenku, temen di Malang ya. Dia gini. Wes, terus dia Jadi bilang yang nawarin gelang itu orang ini enggak itu ke Gus siapa yang sekarang lagi Mungkin. yang Idam. kira itu. Gus Idam. Lah dia gini kan, kemarin aku cerita toh. Om, Aku kipeng ya cerita di nah gini, Om, apa oh ya Om, kok aku koyo jodohku iki adomen ket biyen kok orang nganu-nganu ruqyah lo jadi. Ya lo nanti Om, ya lek boleh tak terno aku sidam. Ngono. Dam. Lah masalahnya apa awakmu kok muni awakmu kepingin diruqyah aja, bayangkan kan gitu. Ya nggak tahu kenapa kalau setiap kali menjalin hubungan dengan orang itu kok nggak sampai tujuan, kok mesti kandas terus gitu loh. Yo iku anjene yo njaluk diruqyah gitu, njaluk diruqyah dia bilang gitu. Tapi jangan ke dukun, ruqyahnya itu ke kiai gitu. Wes terus ya wes gitulah pokoknya. Lah aku ya pengen ning saya aku kecewa. Pengen karo kan siapa Gus siapa? Miftah, bukan? oh Gus Dulu saya itu tergila-gila. aku dari dulu nggak seneng. Aku ya, di Hong Kong ya aku dua kali ikut pengajian Gus Miftah. Karo siapa? Yai Sen Jain Anwar Said. Nah, aku merasa mereka itu bukan memberi pengajian sih. Kalau cobalah kamu dengarkan dari waktu 2 jam itu berapa menit mereka ngasih pengajian, yang lainnya apa, ceramah apa. Oke. enggak tos, aku juga seperti itu pikirnya. Ayo tos dulu sama berarti. Nah, gini Aku loh. belum pernah lihat. Makanya aku Gini, diem. makanya kan aku gini, dari waktu 2 jam itu ya,
banyak waktu itu yang digunakan cuman paling enggak 10 menit cuman ngasih pengajian ke kita. Jadi misalnya aku merasa bahwa mereka itu kiai kiai entertainment. Kiai entertainment maksudnya kayak gitu. Jadinya apa? Cuman mereka itu punya nama aja jadinya mereka kayak gitu. Misalnya ya sekarang kita aku dibodohi ya. Tiket paling enggak $70. Nah, masuk kan? Masuk nek $70 itu masuk lah. Iya. Dulu aja 50. Sekarang 70 masuk 100. lah. Oh kan nyampe 90 100 itu udah nggak masuk akal. Sekarang 100. Kemarin itu 100 ada ya 100. Iya. Lah, nanti ya sudah masuk ruangan. Nanti kan waktu ada acara apa gitu kita disodori itu buat sumbangan. Nah, paling enggak Itu kita tiket itu. paling enggak kita ngasihkan paling sedikit kita 20 ya, paling 20. Udah. Terus nanti kiainya datang ya. Ngomong entah yang di ngomongin itu apa ngomong berdoa karo lihat di YouTube. Nah, terus nanti dia bilang, saya sedang membangun pondok pesantren putri, minta bantuannya. Ya, kita masuk lagi, kita makasih lagi. Sebenarnya jadi kayak gimana ya? Mereka ya cuma entertainment aja gitu loh. Makanya kiai-kiai seperti itu cepat kaya. Karena apa? Ya dari situ. Sekarang paling enggak. Sekarang mereka di sini paling enggak 3 hari ya. Cuman 3 hari loh. Paling enggak minim bawa uang pulang itu 100 juta. Lah makanya padahal kita pengajiannya padahal mereka cuman ngasih pengajian paling lama 10 menit. Iya. Yang lainnya guyon. Kayak sama aja kita nonton stand up komedi. Nah ya sama aja kita nonton di YouTube. Makanya Makanya yang terakhir itu aku tanya-tanya tentang masalah tiket itu pengajian ini tuh ya pikir lagi lah emang duitku Nggak pernah. terus makanya aku warna itu Mariono wes belas aku nggak pernah ikutan lagi. Terus kalau katanya misalnya seperti aku nggak suka sih ya ke kiai yang terkenal itu gimana? Ya auranya cuma aura entertainment aja, nggak ada itunya. Kalau mau ke kiai ya sekalian aja ke kiai yang nggak terkenal, yang memang bener-bener gitu. Mari kita kembali ke laptop. Sampai tahu panas. Mbak, kalau sampai mau rekian nanti mau ke siapa? Dan keringan panas. Ya bayar, tapi ya nggak tahu piro ya mbak ya. Namanya juga rupiah itu pakai tenaga. Ya sekarang iya loh, HP-mu jeplak Ren. Ya makanya ya wes lah. Ya makanya terus aku barang diajak ke Gus Idam yang sekarang lagi booming gitu ya, yang lagi viral itu. Aku juga nggak suka sih. Orang kalau udah viral itu auranya nggak sama dengan orang yang benar-benar kiai yang itu. Makanya kan beda mon. Makanya misalnya ke pondok pesantren juga ya, misalnya anak ya salah anak ini jadi ngelompat kemana-mana. Nah, mondokin anak ke pondok pesantren yang pondok modern sama yang pondok pesantren yang biasa, aku lebih setuju ke pondok pesantren yang biasa. Karena di pondok pesantren yang biasa itu mereka itu benar-benar dihajar gimana caranya survive, caranya ngaji, cara nyuci pakaian, cara masak, mereka mengerjakannya sendiri. Sedangkan di pondok modern yang masakin sudah ada, nyuci pakaian sudah pakai laundry. Terus apa gunanya ngaji di sana? Sama aja dengan kos. Iya. Kalau yang pondok pesantren yang biasa itu mon ya, tidurnya itu di lantai mon, di tikar. Semua. Nah, landep pondok pesantren modern, kasur, spring bed. Makanya karena apa? Karena bayarnya mahal. Mereka bilang pondok pesantren modern ini, mending yang biasa. Jadi anak ini benar-benar bisa ngaji, bisa sembarang. Tuh. Makanya Rukiah lagi di apa sih? dikeluarkan aura negatifmu.
Mbak, kayak misalnya, tapi beneran loh, aku kayak Mbak Yuni loh. Pengen karena mungkin jenuh kali ya pacaran. Iya mungkin juga sih. Hanya nggak ada endingnya gitu loh kayak pacaran Pikiranku saya keluar. gini ya, yo. Sekarang pikiran saya gini ya. Daripada saya melakukan hubungan jarak jauh, jadi setiap kali ada orang Long yang distance rela dihapus. jadi setiap kali ada orang aku mau video call dong sama kamu, aku suka sama kamu, so laki-laki dengan secepat itu Nah ternyata itu yang suka sama saya hanya dengan melihat Facebook profile profile Facebook. gitu loh. Aku lagi menghindari itu loh. Jadi Ada kayak gitu untuk ya? menjaga hati saya lebih baik aku sakitin dulu mereka. Langsung bilang no. Ya enggak, Mbak. Daripada saya Mbak Yuni yang beda, Yang beda lagi kalau misal bukan hanya orang lain ya, sama teman sendiri aja aku kayak gitu. Kemarin itu ada yang inbox saya telepon, cuman nggak pernah aku angkat. Katanya bilang gini, Yen, aku mau lihat muka kamu pagi-pagi, ada majikan telepon. Nggak aku balas. Itu teman sendiri loh, teman sekolah sendiri. cewek. Cowok, Ngapain ya? dia suka sama aku, cuman aku kan sekarang udah nggak mau berhubungan jarak jauh gitu loh, Oh Mbak. iya. nggak mau LDR, Nggak mau long distance LDR. rela dihapusi. Bukan hanya dihapusin masalah uang ya, tapi juga hati. Masalah hati juga. Sini juga kerja. Nanti kan kalau misalkan dia nuntut ini itu kan aku paling males. Jadi sekarang ya kita kejaga aja, kejaga Lah. perasaan. Gini ya, masalah LDR itu gimana ya? Hubungan yang tidak nyata, Nah, tapi sakitnya itu minta sakitnya ampun. itu Biasa loh. luar biasa. Saya pernah alami loh, Mbak. Pas itu aku mau pulang, mau nikah. Dia orang nggak punya yatim piatu, nggak punya apa-apa, aku terima. Aku karena aku tahu dia itu temen aku sendiri gitu ya. Ya nggak tahunya pas aku mau pulang, dia malah nih ngebatalin. Karena apa tuh? Karena aku itu nggak bisa apa katanya, nggak bisa mesra kalau teleponan, nggak bisa, nggak bisa. Terus dia nggak mau. Dia nggak mau. Ya wes, ya terus aku tuh udah terlanjur pulang. Dia itu sangat pecundang banget ya, nggak mau nemuin aku. Dia udah nikah sekarang. Apa? Dia udah punya cewek kan? Udah, tapi sekarang perempuannya itu dan mantan udah cerai lagi. Udah cerai lagi. Terus si istrinya itu, mantan istrinya itu hubungin saya, nyari saya, Mbak, kenapa ya aku dulu itu nggak mau dengerin omongan kamu. Ya terserah, aku bilang gitu. Udah punya anak? Belum. Oh, bagus kan dong. Kalau belum punya anak. Tapi kamu pernah nggak sih merasa kayak arwah ketutup gitu? Ya itu yang masalah mantan itu, kalau masalah tutup itu saya pikirannya, tapi sekarang kok pikiranku udah positif aja lah, jangan mau pikiran kemana-mana, udah positif. Kalau pikiran kita positif ya insya Allah lah positif. Tapi Mbak Yun, kayak sampean kan merasa orang ditutup penuh itu, terus sampean mikirnya kayak gimana sih? Maksudnya kayak selain Aku ini nggak laku-laku. sering kandas atau terus Nek, aku sih yo, Merasa piye? karena ya piye yo, aku merasa ya memang mantanku gitu loh. Soalnya kan dia orang Banyuwangi, lah suka juga dengan yang gitu-gituan gitu loh. Iya itu mantan suamiku gitu. Suka Yang gitu-gituan. dikasih kayak Makanya, gitu, dia suka ke gunung bertapa. nah, seperti ini kan? Ada yang lebih parah pas waktu di Taiwan, parah banget. Makanya aku pikirannya apa ini karena omongannya dia dulu atau gimana gitu. Soalnya dia dulu pernah ngucap gitu, tapi alah
sekarang udah tak abaikan, nggak pernah mikirin itu lagi mbak. Ya mungkin belum ada jodoh itu aja sekarang. Ketemu lah ya. Heeh. Ternyata bukan aku doang yang galau ya, pernah galau ya. Aku pernah galau juga lah Bayu. Padahal tahu nggak posisinya? Aku waktu itu masih pacaran loh. Terus? Aku punya suatu cerita yang nggak bisa aku ceritain ke kalian sih ya. Ini privasi banget. Ya udah nggak usah Nggak usah. Aku kasih sedikit Ya, apa? nggak usah. Isi aja. nggak usah nanti bocor. Tapi aku nggak tahu lah, kayaknya aku doang yang ngalamin deh. Tapi ya itu sih mungkin dari bagian dari aku nggak tahu, kayak ditutup aja gitu, kayak disalahin gitu loh, ngerti nggak sih? Kebetulan berarti belum ada yang sekiranya belum bisa nerima kurangan Bener. gitu loh. Kadang aku sering introspeksi diri ya, mungkin belum cocok aja. Nah, Rukiah Dewa yuk. Bayun. hah? Rukiah Dewa yuk. Ini cerita nganu jadinya cerita LDR ya? Nah, Mas ganti topik Ganti ya. topik. Ganti topik. suruh kiainya nanti aja karena kita nggak nemu itu, nggak nemu kiai di sini.